Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlis rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa laksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita, jamaah kita, dan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian rahiman wa rahmatullah, di kesempatan malam hari ini kita akan bahas babu istihbab, babu istihbab takthiril musallin alal janazati, wa ja'li sufufihim salasatan fa aktsar. Bab anjuran memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah dan menjadikan soft orang yang nyolatin itu 3 atau lebih. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, karenanya para ulama membolehkan, bahkan menganjurkan ketika ada orang meninggal itu diumumkan, disampaikan kepada masyarakat atau orang sekitar, kerabat, teman-teman, atau orang-orang yang soleh, bahwa si fulan atau si fulanah telah meninggal. Harapannya dengan mengetahui itu orang akan turut serta ikut mengurus, dan termasuk juga di dalamnya adalah ikut mensolatkan. Karena seperti sebelumnya dibahas, dalam ikut mensolatkan, apalagi sampai menguburkan, itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi dari sisi jamaah dia mendapatkan keutamaan, kesempatan mendapatkan pahala yang besar. Di sisi jenazah tersebut, dengan banyaknya yang nyolatin itu akan memberikan faedah yang besar, memberikan kemanfaatan yang memang sangat diperlukan oleh yang bersangkutan. Karena itu Nabi SAW ketika Najasyi meninggal, dan tentu Nabi mengetahuinya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau ini meninggal di tempat yang jauh, Nabi diberitahu oleh Allah, dan kemudian di hari itu pula atau saat itu juga Nabi memberitahukan kepada para sahabat tentang kematiannya, dan kemudian para sahabat turut serta
mensolatkan Najasyi tersebut dengan yang kita kenal dengan istilah sholat ghaib ya, dengan istilah sholat ghaib. Nah, begitu pula tentang mengabarkan kematian ini, Rasulullah pernah mengabarkan atau memberitahukan kematian Zaid, kematian Ja'far, kematian Ibnu Rawahah ya, kepada para sahabat ya, kepada para sahabat. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan la ba'sa bi an yu'lima ar-rajulu qarabatahu wa ikhwanahu bi mauti syakhs ya. Tidak mengapa seorang itu memberitahukan kepada kerabatnya, teman-temannya tentang kematian seseorang ya. Asalkan tidak termasuk dalam kategori an-na'yu ala jahiliyah ya. Ada memang riwayat yang menjelaskan tentang larangan na'yu, larangan mengumumkan kematian, tapi ini kalau kita baca-baca itu larangan itu adalah kalau dalam konteks ala jahiliyah ya. Jadi orang dahulu ketika ada orang meninggal, tokohnya itu orang yang punya kedudukan tinggi, punya strata sosial yang tinggi, maka terus mengirim utusan ke daerah-daerah, ke kabilah-kabilah, kemudian mengumumkan bahwa si fulan meninggal, dan seakan-akan kematiannya itu akan menyebabkan kerugian masyarakat begitu. Maksudnya seakan-akan dengan kematian orang yang bersangkutan tersebut ya akan menimbulkan kebinasaan bagi masyarakat umum. Jadi kalau konteksnya begitu, ini yang dilarang. Tapi kalau sekedar mengumumkan bahwa si fulan meninggal ya kemudian diharapkan untuk ikut menyolatkan, ikut mengantar ke kuburan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang ala jahiliyah yang dengan pengumuman itu seakan-akan ya menunjukkan si fulan ini kedudukannya sedemikian rupa sehingga kematiannya itu menyebabkan ya dunia ini kayak berhenti gitu ya. Nanti timbul kebinasaan, kerusakan yang besar gara-gara si fulan ini meninggal. Nah, ini yang dianggap berlebihan dan ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau sekedar mengumumkan dalam konteks agar banyak yang nyolatin, ya ini justru dianjurkan. Dan karena itu bahasan kita adalah tentang anjuran untuk apa? Memperbanyak orang yang nyolatin jenazah ya. Karena itu akan memberikan syafaat bagi yang bersangkutan. Baik, kita baca beberapa hadis dalam bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, yakni Bunda Aisyah berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin, ya, tidak ada seorang mayit yusalli alaihi, disolatkan atasnya, ummatun minal muslimina, sekelompok kaum muslimin, sekelompok umat Islam, yablughuna mi'atan, yang jumlahnya itu mencapai mi'ah itu 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, di mana 100 orang itu yashfa'una lahu ya. Yashfa'una lahu itu artinya memintakan syafaat untuk mayat tersebut ya. Mintakan syafaat untuk mayat tersebut, memohonkan ampunan untuk mayat tersebut, illa syuffi'u fihi, kecuali syuffi'u fihi. Syuffi'u fihi itu maksudnya qubilat syafa'atuhum,
syafaatnya diterima. Permohonan ampunan yang dilakukan oleh 100 orang tadi untuk mayit tersebut diterima. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan oleh beliau dalam Kitabul Janaiz, babu man shalla alaihi ya mi'ah ya syafa'u fihi. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita istihbabu taktsiril musallin alal janazati lima fi dzalika min naf'in lil mayyiti biddu'a ilahu. Anjuran untuk apa? Untuk memperbanyak ya orang yang menyolatkan jenazah ya. Nah, gimana cara memperbanyak orang yang nyolatinnya? Berarti mereka harus tahu kan? Harus tahu entah itu lewat WA, lewat mungkin Pak RT, atau sekarang kan salah satunya lewat grup-grup WA gitu ya. Atau mungkin di RW ada speaker, atau di masjid ada speaker. Kalau sekedar untuk itu memberitahukan warga sekitar untuk apa hadir menyolatkan, maka ya tadi secara umum memberitahukan kematian seorang agar dalam konteks itu, maka itu dianjurkan, dibolehkan. Yang nggak boleh itu kalau mengumumkan ala jahiliyah seperti tadi ya, seakan-akan dengan kematian fulan ini menimbulkan kebinasaan, menimbulkan kerugian besar bagi ini dalam konteks yang negatif gitu ya. Nah, yang demikian itu yang nggak boleh. Tapi kalau agar orang itu ya turut serta mensolatkan agar banyak yang ikut mensolatkan, maka justru dianjurkan. Karena ini akan memberikan kemanfaatan bagi apa? Mayat tersebut. Dengan apa? Dengan doa. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini disebutkan kalau ada mayit disolatkan oleh umat Islam sampai 100 orang, semuanya memohonkan syafaat, memohonkan ampunan untuk orang tersebut, maka syafaat mereka diterima oleh Allah. Biasanya nyolatin jenazah kalau tidak waktu sholat berapa Pak? 2 shaf ya. Nah, nanti kalau 2 shaf dibikin 3 ya. Nanti ada bab tentang ini. Jadi biasanya kalau bertepatan dengan waktu sholat mungkin akan lebih banyak ya, akan lebih banyak. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang ada di situ atau keluarga dianjurkan juga untuk apa? Untuk ikut nyolatin. Karena wanita juga dibolehkan nyolatin jenazah. Ini jarang ya ibu-ibu yang ikut Pak ya, biasanya ada, tapi sanak famili ya, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang sebagian ibu-ibu itu ikut ke kuburan tapi nggak ikut nyolatin ya. Yang sebenarnya dilarang ya, malah ikut yang dibolehkan dan yang memang justru memberikan manfaat bagi jenazah tersebut, malah kadang-kadang sedikit yang ikut ya. Padahal kalau tahu ya ibu-ibu ya, bahwa kalau ada yang meninggal kemudian dengan ikut nyolatin itu, sampai nyolatin itu dapat pahala sebesar gunung Uhud ya. Masalahnya memang pahalanya nanti ya Pak ya. Jadi orang kadang apa karena informasi tentang pahala sebesar gunung Uhud itu nggak nyampe kepada mereka atau nggak tertarik ini Mas. Ini pertanyaannya. Apakah informasi tentang besarnya pahala menyolatkan jenazah itu nggak nyampe pada mereka, ataukah sudah sampai tapi nggak terlalu tertarik? Nah ini yang perlu dicari tahu untuk kemudian gimana banyak yang nyolatin. Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang berikutnya hadis yang kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin, tidaklah ada seorang muslim, seorang laki-laki muslim, yamutu, mati atau meninggal, fayaqumu ala janazatihi, ya, kemudian jenazahnya disolatkan, ya, disolatkan arba'una rajulan, oleh 40 laki-laki, oleh 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, di mana 40 orang yang nyolatin jenazah tadi itu tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, illa syafa'ahumullahu fi, illa kecuali, ya, syafa'ahumullahu fi, kecuali syafaat mereka itu diterima oleh Allah. Maksudnya adalah kalau ada seorang meninggal dunia, seorang laki-laki atau perempuan, seorang, syaratnya tentu yang muslim, yang Islam. Kalau ada seorang meninggal dunia dan dia adalah seorang yang muslim atau muslimah, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, dan 40 orang tersebut itu memohonkan syafaat, memohonkan ampunan kepada Allah untuk jenazah tersebut, ya, pastilah syafaat mereka, permohonan ampunan mereka untuk jenazah itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Janaiz, babu man shalla alaihi arba'una, ya, syafa'u fi, ya, bab tentang orang yang, ya, man shalla alaihi, orang yang disolati oleh 40 orang yang mereka semua memohonkan syafaat untuk orang tersebut. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, jadi ini menunjukkan tentang, ya, anjuran untuk juga memperbanyak, ya, menguatkan hadis yang sebelumnya, anjuran untuk memperbanyak orang yang nyolatin. Kalau bisa, kalau nggak bisa 100 ya berapa? 40 orang, 40 orang yang, ya, harapannya mereka adalah orang-orang yang ahli tauhid, yang muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang bukan orang musyrik, bukan orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka doanya, permohonan syafaat mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian, syafaat ini, ya, khususnya untuk orang-orang beriman. Kalau orang kafir enggak mempan, ya Pak, ya, enggak bisa diberikan syafaat karena ya enggak dapat izin dari Allah. Kan syaratnya syafaat itu terrealisasi adalah orang yang memberikan syafaat, orang yang memohonkan syafaat dengan yang diberi syafaat itu sama-sama dapat apa? Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang kafir ya enggak bisa. Ini syafaat itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kadang syafaat itu diterima dalam konteks agar yang bersangkutan, agar mayat tersebut dibebaskan dari azab kubur atau azab di akhirat nanti, atau dalam rangka litakfif anhu, ya, dalam rangka meringankan azab, ya, meringankan azab, baik azab kubur atau azab akhirat. Ini jadi syafaat ini perkara yang sangat penting, kita perlukan, kita butuhkan. Maka kalau ada jenazah kita bersemangat, ya, karena kalau kita semangat menyolatkan jenazah, nanti kalau kita meninggal juga orang akan mudah-mudahan dapat balasan yang serupa, dapat, ya, respon yang serupa.
Jadi kalau kita ada jenazah biasa-biasa wae, nanti orang juga ketika kita meninggal jangan-jangan juga akan begitu. Jadi harus bersemangat karena kita butuh syafaat itu, butuh banyak orang yang memohonkan ampunan kepada Allah agar kita itu dibebaskan dari apa tadi, dari azab kubur, dari azab akhirat, dari azab. Kan dengan syafaat itu yang tadinya orang itu misalnya masuk surga dengan apa? Dengan tingkatan derajat yang rendah, maka dengan syafaat itu akan ditinggikan, akan dinaikkan tingkat. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, An-Marsad bin Abdullah, An-Marsad ibni Abdullah Al-Yazani. Qala, ia berkata, kana Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'alal janazati, apabila menyolatkan jenazah, fataqallan nas 'alaiha, pas mau nyolatin jenazah kok dihitung-hitung itu jenazah yang nyolatin kok sedikit. Benar, cuma 2 shaf misalnya dilihatnya cuma 2 shaf. Fataqallan nas 'alaiha, dia memandang yang nyolatin itu cuma sedikit. Ya, yang nyolatin jenazah tadi itu dianggapnya sedikit. Jazza'ahum 'alaiha salasata ajza. Maka oleh beliau dijadikan jamaah yang cuma sedikit tadi itu 3 shaf. Jadi kalau nyolatin cuma sedikit, maka oleh siapa tadi? Malik bin Hubairah itu shaf yang atau jumlah jamaah sedikit tadi dijadikan berapa? 3 shaf. Kenapa? Alasannya, tsumma qala, kemudian beliau berkata, Malik bin Hubairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba, siapa yang disolatkan oleh 3 shaf, disolati oleh jamaah yang 3 shaf, ya, faqad aujaba, maka wajib masuk surga. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi karena itu kemudian misalnya cuma 1 shaf aja enggak penuh, misalnya cuma 15 orang ya udah jadiin 10 orang jadiin 3 shaf. Pokoknya kalau sedikit dijadiin 3 shaf. Tapi kalau banyak ya penuh ya enggak usah jadikan. Ya ini anjurannya justru semakin banyak semakin baik. Tapi kalau sedikit, dijadikan 3 shaf. Nah kalau banyak gimana Pak? Misalnya 4 shaf, ya kalau mau dijadikan 5 nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya, ini kalau kita perhatikan hadis ini tuh kalau sedikit jadiin 3 shaf biar kelihatan banyak gitu. Ya, biar di hadapan Allah ini nyolatin 3 shaf kan gitu. Tapi kalau udah banyak ya, mau dijadiin 5 ya silakan, atau mau tetap 4 shaf ya, saya memahami bahwa dijadiin 3 itu kalau sedikit, tapi kalau banyak nggak usah diatur. Kalau mau dijadiin 5 ya boleh, atau tetap 4 shaf boleh, atau misalnya ada 6 shaf mau dijadiin 7 ya silakan, karena ada yang memahami bahwa anjuran 3 shaf ini terus ganjil gitu ya, ganjil. Ya. Tapi kalau kita lihat asal usulnya tadi itu karena dilihatnya sedikit, akhirnya dijadiin 3 biar kelihatan banyak. Biar kelihatan banyak di hadapan Allah ya. Oh ini yang mohonkan ampunan ini banyak 3 shaf. Padahal shafnya sedikit ya. Nah, itu konteksnya seperti itu. Nah, makanya di sini ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini dijelaskan oleh mu'allif kitab Nuzhatul Muttaqin, afadal hadis istihbab ja'lil musallin 'alal janazati thalathata sufuf au aktsar. Anjuran menjadikan orang-orang yang nyolatin jenazah itu dijadikan 3 shaf atau lebih, wa imkanu qillatan,
meskipun jumlahnya sedikit. Untuk apa? Lihat haru bimat haril kasr, agar nampak banyak. Nah, itu tadi. Agar nampak banyak. Fi iqbalihim 'alallah. Ketika nampak banyak ketika mereka menghadap pada Allah, ya. Wa talabus syafa'a li akhihim. Dan ketika memintakan syafaat untuk saudaranya. Wala munafata bainal ahadits fi ta'yinil mi'a wal arba'in aw salasah sufuf, ya. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tentang tadi disebutkan 140 atau 3 shaf. Fa innal adada la mafhuma lahu wa innamal maqsud al-kathrah. Yang dimaksud dengan 140 atau 3 shaf tadi itu adalah banyaknya, bukan berapanya, tapi maksudnya adalah banyaknya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah babu ma yuqra'u fi sholatil janazah. Fi sholatil janazati. Bab tentang yang menjelaskan tentang bacaan atau doa yang dibaca pada saat sholat jenazah. Mungkin sebagian di antara kita mungkin belum hafal, maka bab ini akan mengajak kita untuk mempelajari kembali, ya, tentang apa yang kita baca saat menyolatkan jenazah. Nah, sebelum dihadirkan hadis-hadis Nabi, mu'alif kitab ini memberikan muqaddimah. Yukabbiru arba'a takbirat. Yukabbiru arba'a takbirat. Bahwa dalam salat jenazah itu yaitu dilakukan dengan 4 takbir. Ya ta'awwadzu ba'dal ula. Setelah takbir pertama itu terus ta'awud, terus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma yaqra'u Fatihatal Kitab, kemudian dilanjutkan dengan baca surah Al-Fatihah. Setelah takbir pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan dengan baca surah Al-Fatihah. Tsumma yukabbiru tsaniyah, kemudian takbir kedua. Nah, kemudian orang yang menyolatkan jenazah tersebut yaitu melakukan takbir kedua. Tsumma yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah takbir kedua bersolawat kepada Nabi, membaca solawat atas Nabi. Yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, misalnya seperti itu. Ya, atau sholawat Ibrahimiyah, ya. Karena ada beberapa redaksi terkait dengan sholawat, ya. Jadi kalau misalnya hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya itu sudah cukup. Tapi lebih utamanya kalau kita sempurnakan, ya, atau kita bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah, ya. Yang seperti kita baca dalam tasyahud itu lah. Dalam tasyahud itu kita baca dalam salat jenazah setelah takbir kedua. Kemudian dilanjutkan summa yukabbiru tsalisah, kemudian takbir ketiga. Wa yad'u lil mayyit wal muslimin. Ya, setelah takbir ketiga dilanjutkan dengan membaca doa untuk mayit dan kaum muslimin, ya. Dan doanya apa? Nanti akan disebutkan dalam hadis-hadis berikutnya. Summa yukabbiru ar-rabi'ata. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat, wa yad'u, dan dilanjutkan juga dengan mendoakan berdoa lagi. Ya. Berdoa lagi, dan diantara doa yang dianjurkan, ya, wa min ahsanihi, diantara doa yang paling ahsan untuk dibaca setelah takbir keempat
Kalau yang takbir ketiga nanti ya. Kalau ini setelah takbir keempat mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kata mu'allif kitab ini. Wal mukhtaru annahu yutawwilu du'a fi rabi'ah. Ya, kata mu'allif kitab ini ya yang dianjurkan atau pilihan pendapat yang dipilih atau dianjurkan setelah takbir keempat itu memperpanjang doa, ya, memperpanjang doa. Jadi tadi sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 takbir. Setelah takbir pertama, ya setelah yang masuk takbir ya ucapan Allahu Akbar, Pak ya, Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti sholat kita itu. Setelah takbir pertama membaca apa? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, terus dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu takbir, melakukan takbir kedua, terus dilanjutkan bersolawat atas Nabi ya. Yang paling afdal adalah membaca solawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca dalam tasyahud ya. Bacaan pada saat kita tasyahud tersebut ya. Setelah baca tasyahud kan baca solawat ya, dibaca solawat Ibrahimiyah itu yang paling afdol. Tapi kalau mau singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, berarti itu sudah solawat. Kemudian dilanjut dengan takbir ketiga, nanti kemudian membaca doa-doa untuk mayit dan kaum muslimin ya, tidak akan disebutkan setelah ini. Terus lanjut takbir keempat dan kemudian disusul dengan membaca doa ya, dengan diantaranya adalah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Atau nanti diantara ulama menganjurkan baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para jamaah sekalian, nah kita akan hadirkan doa-doa yang dimaksud untuk dibaca pada setelah takbir ketiga. An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman yaitu Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Rasulullah pernah menyolatkan jenazah. Fahafidtu min du'aihi, maka saya hafal dari doanya, dari doa Rasulullah. Wa huwa yaqulu, ya pada saat itu Rasulullah membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Jadi ketika menyolatkan jenazah Rasulullah baca doa tadi. Kata yang meriwayatkan hadis ini yaitu Auf bin Malik, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayit, sampai saya itu pengen sekali seandainya yang jadi mayit itu saya. Jadi rupanya ya Auf bin Malik ini ikut sholat jenazah Nabi yang mimpin dan bacaannya tadi ya, bacaannya tadi. Nah dalam benaknya itu saya itu berharap seandainya yang disolatin itu saya gitu ya, karena didoakan Nabi dengan doa tadi, yaitu doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Saya baca Pak ya, bisa diikuti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu walsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkihi minal khotoya
kama naqaita saubal abyado, naqaita as-saubal abyado minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar. Ini doa yang dibaca Rasulullah ketika nyolatin jenazah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya. Warhamhu, ya Allah curahkan rahmat kepadanya, ya rahmatilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, ya maafkanlah ia ya Allah. Wa'fu anhu, ampunilah kesalahannya. Wa akrim nuzulahu, ya muliakan kematiannya, ya. Wa wasi' mudkhalahu, ya lapangkan kuburannya, lapangkan kuburnya. Walsilhu bil ma'i wassalji wal barad, cucilah dosa-dosanya dengan air, es dan embun, ya. Wa nakkihi minal khotoya, wa nakkihi minal khotoya, bersihkanlah dia dari segala kesalahan-kesalahan. Kama naqqaita tsawbal abyada minad danas, ya sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih, ya dari segala kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik ya Allah, ya. Wa ahlan khairan min ahlihi, wa ahlan khairan min ahlihi, gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihi, gantilah istrinya dengan istri yang lebih baik, ya. Ini beneran ini Pak ya, disuruh. Wa zaujan khairan min zauji, gantilah istrinya dengan istri yang lebih baik. Wa adkhilhul jannata, ya wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa aidhu min azabil qabri, hindarkan dia dari siksa kubur. Wa min azabin nar, dan juga azab neraka atau siksa neraka. Jadi doanya karena sedemikian rupa, ya didoakan agar diampuni, dirahmati, dimaafkan, ya diampuni kesalahannya, dimuliakan, ya kematiannya, dilapangkan kuburnya, dibersihkan, ya dosa-dosanya, dicuci kesalahannya dengan tadi air, salju dan embun, dibersihkan dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih bersih dibersihkan dari kotoran. Terus diganti rumahnya, didoakan diganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik, diganti keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, diganti istrinya dengan istri yang lebih baik, ya. Masya Allah, doanya luar biasa ya. Bacanya yang singkat. Biasanya bacanya yang singkat. Padahal makanya jadi didoakan diganti istrinya dengan istri yang lebih baik, dimasukkan ke dalam surga, dilindungi atau dihindarkan dari azab kubur dan azab neraka. Nah, yang ikut sholat jenazah tadi, Auf bin Malik tadi itu sampai seandainya saya yang didoakan itu, ya, saya yang didoakan Rasulullah, ya, dia berandai seandainya dia menjadi mayat tersebut, ya. Insyaallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para hadis sekalian, rahimani rahmatullah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita pertama tentang bahwa menyolatkan jenazah itu wajib, ya. Fardu kifayah. Ya, dan kemudian
mendoakan itu juga termasuk wajib. Jadi di dalam sholat jenazah itu mesti ada doanya. Nah, doa yang paling afdol ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca Nabi. Kalau bisa lengkap ya. Tapi kalau nggak bisa ya biasanya cuma Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Daripada enggak ya Pak ya. Idealnya tadi. Ya, idealnya dibaca. Maka PR buat bapak-bapak ya. Ngapalin doa tadi biar kita bisa mendoakan jenazah dengan doa tadi. Anak-anak kita ya disiapkan Pak ya. Anak-anaknya, cucu-cucunya doa tadi. Biar nanti kalau kita meninggal ada yang doakan dengan doa yang tadi. Kalau bisa bahkan anaknya yang nyolatin. Ya, yang nyolatin, yang mimpin, bahwa di masjid itu kadang ada imam masjid, ada ustadznya, itu biasanya nawarin ya, silakan ada anak atau keluarga yang mau nyolatin atau mimpin sholat jenazah. Itu sebenarnya bukan basa-basi ya Pak, itu memang nawarin beneran, karena sebisa mungkin ya keluarga. Nah, kalau anak kita ya cucu kita siapkan dari sekarang, mungkin nanti ketika kita meninggal akan ada di antara ya anggota keluarga kita, termasuk anak cucu kita itu yang nyolatin. Maka PR Pak, PR buat kita semuanya ngajarin anak-anak kita dengan doa tadi. Kalau Fatihah udah hafal, sholawat sudah hafal, tinggal doa tadi. Kadang-kadang kenapa di antara keluarga kita nggak ada yang maju? Karena nggak hafal. Nah, mari kita kondisikan ya, anak atau cucu kita itu hafal doa tadi, biar nanti saat kita yang meninggal ya, yang mimpin sholat itu adalah anak kita atau cucu kita ya. Dan sering-sering kalau ada jenazah itu Pak, anak kita diajak biar tahu prakteknya. Kadang kalau hafal, kalau nggak pernah lihat bagaimana prakteknya ya kadang nggak berani juga. Ada yang meninggal terus kita menyolatin, kita ajak anak kita, cucu kita, yuk nyolatin jenazah biar tahu praktek melaksanakan sholat jenazah. Nah, jadi mendoakan jenazah saat sholat itu wajib. Nah, doa tadi lengkap tadi itu sangat dianjurkan ya, karena doa tadi isinya itu merangkum segala kebaikan. Bayangkan Pak ya, permohonan untuk diampuni, dicurahkan rahmat, dimaafkan, dimuliakan, terus dilapangkan kuburnya, dibersihkan, ya, dicuci, dibersihkan. Ya, sebagaimana tadi ya, pakaian yang putih bersih dibersihkan dari kotoran biar kembali bersih lagi, terus diganti rumahnya, diganti keluarganya, ya, diganti istrinya, karena istrinya masih hidup kan, ya biar ada yang jadi diganti keluarganya, istrinya, ya, rumahnya, dan dimasukkan dalam surga, dihindarkan dari azab kubur dan azab neraka. Baik, dari PR kita ngapalin, biar kan ini biasanya berapa sekali Pak ada orang meninggal Pak di sini? Nggak tahu ya. Nah, biar kita enggak hanya yang sudah kita hafal, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tapi juga doa tadi. Atau nanti saya buatkan rekaman suara, terus saya share di ini, biar kadang kalau baca sendiri keder, nanti saya buatkan rekaman biar terulang-ulang. Kan biasanya hafal itu karena dengar berulang-ulang Pak ya. Ya Pak ya. Nanti saya buatkan rekaman suara, terus saya kirim ke grup biar kita ini bisa doa lebih panjang. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Yang berikutnya an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi. Ya, dari Abu Hurairah, dari Abu Qatadah, dari Abu Ibrahim al-Ashhali, dari bapaknya. Wa Abu, dan bapaknya adalah wa Abu sahabiyun, adalah seorang sahabat. Bapaknya seorang sahabat. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua.
Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla ala janazatin, bahwasanya Nabi pernah menyolatkan jenazah. Faqala, ya, maka beliau membaca doa dalam salat jenazah itu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari riwayat Abu Hurairah dan Al-Ashhali. Ini juga termasuk doa yang bisa kita baca saat menyolatkan jenazah. Ini bahkan mungkin sebagian kita belum hafal sama sekali, ya. Ya, tapi paling enggak kita bisa pernah mendengar ini dan pernah berusaha untuk menghafalnya. Saya baca, Bapak dan saudara sekalian ikuti. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini juga termasuk doa. Saya baca secara utuh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Nah, artinya Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah, ampunilah li hayyina, ya, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami. Wa mayyitina, dan ampunilah orang yang meninggal di antara kami. Wa saghirina, ampunilah dosa orang yang kecil di antara kami. Wa kabirina, dan yang besar di antara kami. Wa zakarina, dan ampunilah dosa orang yang laki-laki di antara kami. Wa unsana, dan yang perempuan di antara kami. Wa syahidina, dan orang yang hidup di antara kami atau yang hadir di antara kami, ya, yang hadir di antara kami. Wa ghaibina, dan yang tidak hadir di antara kami. Allahumma man ahyaitahu, ya Allah, ya, orang yang Engkau hidupkan di antara kami. Man ahyaitahu minna, ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami. Fa ahyihi al-Islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu, dan orang yang Engkau wafatkan minna di antara kami. Fa tawaffahu 'alal iman, maka wafatkanlah dalam iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan Engkau haramkan kami atas pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan, ya, Engkau berikan fitnah sesudah kematiannya. Jadi ini di antara doa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ini juga dengan ngaji ini kita juga biar meningkat, bukan saja pernah mendengarkan tapi juga berusaha, dan usaha untuk meningkatkan kemampuan termasuk dalam baca doa ini, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi ini, insya Allah juga akan meningkatkan pahala, kedudukan, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Rasulullah kan pernah mengatakan, ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik pada orang tersebut, maka Allah akan
fakihkan, Allah akan fahamkan dalam agama. Nah, berusaha meningkatkan pemahaman ini salah satu tanda Allah kehendaki baik. Jadi harus semangat untuk meningkatkan pemahaman. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghafal hadis ini dan juga mengamalkan pada saatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.